Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Hari ini kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan materi terkait pendidikan dan sekolah. Sebelum kami lanjut pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ketut Indra Darmawan dengan NIM 21110115 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Made Udayana Arama Putra dengan NIM 2111011002 dengan rekan saya. Nama saya Ketut Mangku Sasrawiguna dengan NIM 211101109. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengenalan diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, serta akhlak mulia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan berupa awalan pe dan akhiran an yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, atau bahkan pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan mendidik. Selanjutnya ada pengertian sekolah. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan terkait pemaparan dari rekan saya, yang dimana saya akan menjelaskan senjangan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Sekolah akan menjadi kuat ketika keluarga dan komunitas terlibat aktif dalam pendidikan. Keragaman siswa di sekolah sangatlah banyak diantaranya, sosial ekonomi, agama, etnis, dan lain-lainnya. Minoritas dan mayoritas tidak begitu diperhitungkan di sekolah. Untuk itu, seorang guru harus memahami masyarakat dan kerjasama dengan orang tua secara efektif. Akan meningkatkan keniscayaan siswa menjadi sukses secara akademis di sekolah. Sekolah adalah salah satu institusi masyarakat yang sangat penting karena sekolah membantu anak-anak untuk kehidupan mereka saat dewasa kelak. Isi dari kurikulum di sekolah dipelajari oleh sosiolog. Dalam ilmu sosiologi dipelajari tentang pengujian performa akademis dan sosial siswa, interaksi guru dan siswa, persamaan pendidikan antar kelompok dan pribadi sosial siswa. Lalu yang kedua yaitu ada kesenjangan pendidikan desa dan kota. Mengacu pada definisi pendidikan di atas, yaitu pendidikan sebagai proses pembelajaran supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di desa. Masyarakat desa juga memiliki peluang yang sama dengan masyarakat di kota untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah membuka peluang pendidikan yang sama untuk masyarakat desa maupun kota. Bahkan
semangat juang masyarakat desa lebih tinggi daripada masyarakat kota, karena masyarakat kota beranggapan bahwa pendidikan di desa tidak begitu maju karena kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai. Karena pendidikan di desa dan di kota berbeda jauh. Oleh sebab itu, antara pendidikan di kota dan di desa sangat memiliki kesenjangan yang sangat beda, yang dimana pendidikan di kota sangat terfasilitasi, akses untuk menuju sekolah sangat cepat, keperluan yang dipergunakan dalam sebuah pendidikan juga sangat mudah dicari, beda halnya dengan di desa. Salah satu contoh yaitu akses untuk ke sekolah sangatlah susah dan jauh, lalu sarana dan prasarana yang akan diperlukan juga sangat sulit dicari, seperti itu. Lanjut. Yang kedua yaitu ada keberagaman budaya dalam pendidikan. Pengertian keragaman budaya dan pendidikan, yang dimana pengertian keragaman budaya dalam pendidikan, kata budaya atau kultur dipandang penting karena kata ini membentuk dan merupakan bagian dan istilah pendidikan multikultural. Bagaimana kita mendefinisikan budaya akan menentukan arti dan istilah pendidikan multikultural. Tanpa kita mengetahui apa arti budaya dan kultur, kita akan sulit memahami implikasi pendidikan multikultur secara utuh. Misalnya, jika budaya didefinisikan sebagai warisan dan tradisi dan suatu kelompok sosial, maka pendidikan multikultur berarti mempelajari tentang berbagai multi warisan dan tradisi budaya. Lanjut yang kedua yaitu dasar pendidikan keberagamaan. Dasar nilai penting keragamaan budaya. Yang pertama, pendidikan multikultur ini memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis kegiatan pendidikan sebagai bagian internal dan kebudayaan universal. Lalu yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan, yang dimana ditunjukkan agar tidak ada kesenjangan sosial dan diskriminasi di masyarakat. Contohnya seperti kesenjangan ketika muncul fenomena sekolah favorit yang didominasi oleh golongan orang kaya, karena ada kebijakan lembaga yang mengharuskan untuk membayar uang pangkal yang mahal untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Lalu ada proses pendidikan, yang mana proses pendidikan tersebut adalah bagaimana pengimplementasian atau pemraktean agar berjalannya suatu pendidikan. Lalu yang ketiga ada tujuan keberagamaan dalam pendidikan. Tujuan keberagamaan dalam pendidikan ada 5. Yang pertama yaitu pengembangan literasi etnis dan budaya, mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, sumbangan peristiwa kritis individu yang mempengaruhi dan kondisi sosial politik. Lalu perkembangan pribadi, yang dimana perkembangan pribadi ini dapat mengubah suatu pola pikir atau tingkah laku seseorang dalam pendidikan karena adanya faktor agama. Yang ketiga itu klarifikasi nilai dan sikap. Kompetensi keberagamaan dengan mengajarkan keterampilan dan komunikasi lintas budaya, hubungan antar dengan mengajarkan pribadi, pengembalian perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang, dan kerangka berpikir alternatif. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan keterampilan dasar, di mana seorang calon pendidik atau mahasiswa harus memiliki keterampilan yang dapat nantinya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan masa depannya. Lalu yang keempat yaitu fungsi keberagamaan dalam pendidikan. Fungsi keberagamaan dalam pendidikan yaitu memberi konsep diri yang jelas. Yang pertama, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dan sejarahnya, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat.
Yang keempat, membantu pengembangan perubahan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Yang terakhir, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari tadi akan dilanjutkan oleh saya mengenai perubahan sosial budaya dan implikasinya dalam pendidikan. Pertama, yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan implikasinya dalam pendidikan. Pengertiannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan berarti hal, keadaan berubah, peralihan, pertukaran. Sedangkan sosial adalah hal yang berkenaan dengan masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan suatu struktur susunan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Jadi perubahan sosial budaya adalah suatu gejala berubahnya struktur sosial dan pola yang ada dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan suatu gejala umum yang terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu mengadakan perubahan. Kedua, dampak perubahan sosial terhadap pendidikan. Implikasi perubahan suatu sistem budaya yang ada dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Sistem pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai budaya karena budaya yang kaku data menolong terjadinya kebudayaan dalam proses pendidikan diselenggarakan. Baik, slide selanjutnya. Kedua, mengenai hubungan sekolah dan masyarakat. Pertama, mengenai pengertian sekolah dan masyarakat. Istilah sekolah merupakan konsep yang luas, mencakup baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal. Sedangkan istilah masyarakat merupakan suatu konsep yang mengacu kepada individu, kelompok, lembaga atau organisasi yang berada di luar sekolah atau lembaga pendidikan. Sedangkan sekolah adalah bagian ternak dari masyarakat yang bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Sebelum membahas tentang hubungan sekolah dengan masyarakat, maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengertian masyarakat. Pelaksanaan kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah sesuai dengan paradigma pendidikan, dirasakan perlu relevansi penhubungan sekolah dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kedua, mengenai realisasi kerjasama sekolah dengan masyarakat. Sekolah merupakan suatu tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan kebudayaan yang sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat di mana sekolah itu berada. Sebaliknya, masyarakat diharapkan membantu dan bekerja sama dengan sekolah agar program sekolah yang berjalan lancar dan lulusan dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu, partisipasi masyarakat dalam menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah suatu bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan sekolah dengan masyarakat. Salah satu wadah kerjasama yang dapat dilakukan masyarakat dan sekolah adalah melalui komite sekolah. Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar ada sesuatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Lalu, bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kepedulian masyarakat dilibatkan secara proporsional dalam rangka menjamin proses akuntabilitas sekolah sebagai lembaga publik yang wajib memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan berorientasi kepada perilaku manajemen yang transparan. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat bisa berjalan baik apabila didukung oleh beberapa faktor, yakni yang pertama adanya program dan perencanaan yang sistematis. Yang dimaksud dengan adanya program dan perencanaan yang sistematis yaitu suatu perencanaan berusaha menggambarkan tentang kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Burhanuddin menyatakan bahwa
perencanaan pada hakikatnya adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran atau objektivitas apa yang akan dicapai. Tindakan apa yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tersebut, dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dalam perencanaan hubungan sekolah dan masyarakat, hendaknya perencanaan menentukan program apa saja yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi, yang disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingannya. Dengan adanya penentuan prioritas, perencanaan dapat memilah-milah program hubungan sekolah dan masyarakat apa saja benar-benar harus dipenuhi dan diperlukan guna menunjang jalannya program pendidikan di sekolah. Yang kedua, ada tersedia basis dokumentasi yang lengkap. Tujuannya ini yaitu pembuatan program, pelaksanaan program sampai evaluasi program, hubungan sekolah dan masyarakat, serta tindak lanjut atau follow up merupakan tugas administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Namun, penjabaran tidak lepas dari kegiatan-kegiatan tulis-menulis, seperti penulis program, pembuatan dan pengiriman surat-surat, pembuatan surat izin, dan sebagainya. Semua hasil dari kegiatan tulis-menulis tersebut memerlukan basis dokumentasi yang lengkap, seperti pengelolaan pengarsipan yang bertujuan sebagai penyimpanan dokumen-dokumen yang penting agar senantiasa terawat dengan baik dan terjamin keamanan serta sifat otentiknya, sehingga surat-surat penting jika sewaktu-waktu dibutuhkan dengan mudah, tepat dan cepat ditemukan. Yang ketiga, ada tersedia tenaga ahli, terampil dan alat sarana serta dana yang memadai. Maksud ini yaitu tenaga yang ahli berarti memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas didapat dari pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan seseorang sangat menentukan terhadap keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Karena dengan pendidikan yang lebih tinggi, pengetahuan dan pengalaman akan lebih baik bagi tenaga administrator yang berlatar pendidikan non-keguruan. Dengan kata lain, bahwa orang yang berlatar pendidikan yang tinggi akan mampu mengelola segala sesuatu atau mengelola administrasi pendidikan, khususnya pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat dengan baik tanpa adanya kesalahan-kesalahan yang berarti. Yang terakhir, ada kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, secara umum, organisasi dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antara kelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu guna mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan bersama. Secara sederhana, organisasi paling tidak mempunyai 3 unsur, yaitu ada orang-orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. 3 unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait atau saling berhubungan sehingga merupakan kesatuan yang utuh. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelum kami tutup, izinkan saya membacakan kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki negara tersebut, kekayaan alam, keanekaragaman budaya, suku, bangsa, dan bahasa yang ada di Indonesia. Dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk menunjang kemajuan negara dalam dunia pendidikan. Ada kesenjangan atau keberagaman yang menjadi tantangan dalam pendidikan, dalam melaksanakan pendidikan. Oleh sebab itu, perlulah suatu kerjasama dari masyarakat dan pihak sekolah dalam melancarkan kegiatan pendidikan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya dari kelompok 8 mengucapkan sangat terima kasih kepada rekan-rekan dan ibu dosen. Jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam pemaparan materi yang kami bawakan, kami mohon maaf. Selanjutnya kami akan tutup
presentasi kami. Kami akan tutup dengan salam Parama Santi. Om Santi 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 Om. Suksema. Suksema.